Dunia kaget, Muslimah Uighur diperkosa massal. Juru bicara Amerika Serikat menyatakan kekejaman mengejutkan hati nurani. Muslimah Uighur yang berada di kamp pengungsian menjadi korban pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penyiksaan. Dunia kaget mendapat informasi tersebut dari laporan media asing. Amerika Serikat mengakui sangat terganggu dengan adanya pemberitaan tersebut. Dikutip dari pikiranrakyat.com, dari Reuters, mengungkap fakta ini berdasarkan pengakuan dari beberapa mantan tahanan dan mantan penjaga kamp. Muslim Uighur diperkosa dan disiksa dengan tongkat listrik. Advokasi desak dunia ambil tindakan. Kelompok advokasi Uighur telah memperbarui seruan agar komunitas internasional mengambil tindakan. Tindakan tersebut menindaklanjuti laporan BBC yang mengerikan tentang pemerkosaan dan penyiksaan di jaringan kamp interniran Cina di Xinjiang. BBC berbicara dengan beberapa wanita yang mengatakan bahwa mereka telah menjadi sasaran kekerasan seksual sistematis, penyiksaan, dan pemerkosaan dari penjaga di kamp. Sementara itu, Nurgul Saud dari kelompok kampanye untuk Uighur mengatakan akan sangat sulit bagi perempuan untuk menceritakan pengalaman mereka. Tetapi, dia hanya memiliki banyak saudara perempuan Uighur yang mengesampingkan harga diri mereka dan angkat bicara. Miss Saud mengatakan laporan BBC adalah bukti lebih lanjut dari pelanggaran HAM massal di jaringan kamp tersebut. Polisi Tiongkok dan staf kamp dan metode mereka melakukan pelecehan seksual dan penyiksaan terhadap wanita Uighur sama dan konsisten. Muslim Uighur diperkosa massal, Amerika Serikat tuntut konsekuensi serius atas kemanusiaan di Xinjiang. Menyusul adanya laporan mengenai perempuan Muslim Uighur diperkosa di Tiongkok, Amerika Serikat menyatakan mereka sangat terganggu dengan berita tersebut. Awalnya, laporan bahwa perempuan Uighur diperkosa dilaporkan oleh satu media arus utama internasional yang mengatakan bahwa hal ini terjadi secara sistematis dan diduga melibatkan banyak orang. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menanggapi laporan yang diterbitkan pada Rabu 3 Februari itu yang merinci tuduhan mengerikan tentang pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penyiksaan berdasarkan wawancara dengan beberapa mantan tahanan dan seorang penjaga. Saksi yang diwawancarai mengatakan mereka mengalami atau melihat bukti dari sistem pemerkosaan massal, pelecehan seksual, dan penyiksaan yang terorganisir. Pemerintah Amerika Serikat sangat terganggu oleh laporan pemerkosaan sistematis dan penyiksaan seksual terhadap wanita yang ditahan di kamp Xinjiang, Tiongkok untuk etnis Uighur dan Muslim lainnya dan menuntut konsekuensi serius. Dilansir dari laman The Guardian, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengulangi tuduhan bahwa Tiongkok telah melakukan kejahatan dan kemanusiaan di Xinjiang. Ia melanjutkan kekejaman ini mengejutkan hati nurani dan harus dihadapi dengan konsekuensi yang serius. Juru bicara itu menuntut Tiongkok mengizinkan penyelidikan segera dan independen oleh pengamat internasional atas tuduhan pemerkosaan di samping kekejaman lain yang dilakukan di Xinjiang. Hal ini belum dapat diverifikasi, namun memang terdapat laporan mengerikan tentang penyiksaan dan pelecehan seksual dan memaksa beberapa wanita untuk menelanjangi dan memborgol orang lain sebelum mereka ditinggalkan berdua dengan seorang pria. Menurut laporan yang sama, detail utama dan dokumen perjalanan cocok dengan garis waktu dan citra satelit yang tersedia dan berhubungan dengan banyak laporan lain dari mantan tahanan. Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, menggemakan seruan Amerika Serikat untuk pengamat internasional, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet. Diharapkan hal ini untuk diberi akses langsung, bermakna dan tidak terbatas ke Xinjiang pada kesempatan sedini mungkin. Australia telah konsisten dalam menyampaikan keprihatinan yang signifikan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Laporan terbaru tentang penyiksaan sistematis dan pelecehan terhadap wanita ini sangat mengganggu dan menimbulkan pertanyaan serius terkait perlakuan terhadap Uighur dan agama serta etnis minoritas lainnya di Xinjiang. Di sisi lain, Tiongkok sendiri secara konsisten membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan genosida di Xinjiang, meskipun banyak bukti mengenai kejahatan tersebut. Kekejaman tersebut meliputi penahanan massal, dugaan program kerja paksa, indoktrinasi, dan juga sterilisasi paksa terhadap perempuan, pengawasan digital, dan secara langsung yang ekstensif,
dan penindasan terhadap kegiatan agama dan budaya. Tiongkok mengatakan kamp tersebut adalah pusat pelatihan kejuruan yang dirancang untuk melawan ekstremisme. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menuduh media berita internasional yang melaporkan tentang Muslim Uighur telah membuat laporan palsu yang sepenuhnya tanpa dasar faktual. Wang Wenbin mengklaim bahwa wanita yang diwawancarai adalah aktor yang menyebarkan informasi palsu dan mengklaim bahwa Tiongkok justru memiliki bukti dengan banyak laporan yang menunjukkan kedamaian yang terjadi di Xinjiang. Ia mengatakan orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang hidup dalam damai dan kepuasan, persatuan dan harmoni, dan bahwa semua hak hukum mereka dijamin secara efektif. Pengungkapan berita media internasional itu membuat ngeri komunitas Uighur secara global. Banyak dari mereka kehilangan anggota keluarga yang ditahan atau dicurigai ditahan di kamp. Sementara itu, pemerintahan Biden sendiri telah setuju dengan deklarasi oleh pemerintahan Trump di hari-hari terakhir jabatannya bahwa Tiongkok telah melakukan genosida di Xinjiang. Sementara itu, sebanyak 500.000 Muslim Uighur dipaksa menjadi buruh pemetik kapas dengan pola militer. Ini pembelaan Tiongkok. Setidaknya 500.000 etnis Uighur dengan penduduk mayoritas Muslim di kamp pengungsian Xinjiang, Tiongkok, dipaksa menjadi buruh pemetik kapas. Pekerjaan itu dirilis berdasarkan aturan pemerintah setempat. Dikutip dari pikiranrakyat.com dari Associated Press, lembaga riset Amerika Center for Global Policy merinci sekitar 570.000 etnis Uighur dikirim untuk menjadi buruh pemetik kapas dalam skema kerja yang dibuat oleh pemerintah setempat. Sembari diawasi ketat oleh pihak berwajib, para etnis Uighur tersebut mengikuti pola kerja pemerintah setempat, dikirim ke berbagai perkebunan. Menurut berita beredar, pola kerja pemerintah mirip layaknya latihan militer. Lebih dari itu, selain mereka dipaksa bekerja, para etnis Uighur juga harus melalui pelatihan ideologi lokasi tersebut. Jelas bahwa transfer buruh untuk memetik kapas adalah kerja paksa yang beresiko tinggi. Demikian kata penulis peneliti Adrian Zenz. Lebih lanjut, Zenz menelaah dokumen yang diklaim milik pemerintah Tiongkok tentang kerja paksa etnis Uighur. Para etnis minoritas itu mungkin bisa tahan dalam proses itu karena mereka mungkin mendapat keuntungan finansial. Bagaimanapun, sangat tidak mungkin memperkirakan kapan praktek pemaksaan itu berakhir atau para penduduk setempat mulai sadar. Laporan itu juga mengatakan ada timbal balik ideologis yang kuat untuk menerapkan skema tersebut karena ada peningkatan pendapatan desa yang memungkinkan para pejabat setempat mencapai target pengentasan kemiskinan yang diamanatkan oleh negara. Menindaklanjuti laporan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menyatakan tidak ada praktek kerja paksa terhadap etnis Uighur. Wenbin mengatakan para buruh dari seluruh suku di Xinjiang tidak akan dipinggirkan terkait perbedaan etnis, jenis kelamin, atau agama. Dia juga mengklaim program kerja dan pendidikan yang diterapkan pemerintah Tiongkok membantu menekan ekstremisme di Xinjiang.